Ya, kalau saya bilang SD Negeri Sono jawabnya Jaya, Jaya, Jaya luar biasa ya. Kayak toko bangunan Jaya gitu ya. Mari kita coba. SD Negeri Sono. Oke, hari ini saya mau absen dulu. Kan kelas 1 sampai kelas 6 ya. Oke, kelas 1 hari ini dapat berapa? Tahun ini dapat berapa? 15. Oke, nanti saya akan absen. Silakan angkat tangan. Kalau saya bilang kelas 1 mana suaranya? Wali murid dan muridnya angkat tangan sambil katakan saya. Kita lihat mana angkatan yang paling kompak di SD Negeri Sono. Cek sound dulu ya, kita coba ya. Kelas 1, mana suaranya? Oke, kelas 1 satu suara. Oke, kita coba ya. Kelas 2, mana suaranya? Oh, iki sing paling seru sok paling bolos iki mesti. Kelas 3, mana suaranya? Oh, iki ketok saka mbok-mbok ning jen padha jen ya. Kelas 4, mana suaranya? Kelas 4, hidup segan, mati pun tak mau. Oke. Kelas 5, mana suaranya? Oke, mak-maknya kalem-kalem semua ya. Kalempit-lempit maksudnya ya. Oke. Kelas 6, mana suaranya? Oh, ini yang senior-senior ya. Yang udah muak di sini ya. Oke. Baik, saya tadi melihat ada panitia atau yang seragam-seragam warna hitam itu guru atau wali murid? Guru ya. Oke, guru dan wali. Hari ini ada yang pakai seragam warna hitam-hitam. Kalau anak jenengan itu biasanya mengatakan itu aura-aura senja. Iya, tahu senja? Iya, senja itu identik dengan maghrib. Iya, tahu maghrib? Nah, maghrib itu identik dengan peteng. Nah, maka hari ini yang pakai gamis warna hitam membawa aura peteng atau aura peteng. Oke, are you ready? Ready. Kalau saya bilang jamaah, semua bilang yoi. Jamaah, jamaah, jamaah. Oke, mari kita coba. Bismillah. Oke, Ibu, Bapak, saya mulai dari satu pertanyaan yang mendasar. Saya boleh pakai ini, Pak ya? Walaupun ini kan kode Allah kan tadi perjalanan kok apa sepanjang jalan kok peteng. Ini memang di sono ini memang nggak ada apa namanya lampu jalan atau gimana. Sejauh itu kan peradaban di Bantul atau gimana. Kok ternyata memang mampir ke masjid ternyata memang mati listrik. Ya ini kode Allah, alhamdulillah kita bisa dibersama oleh ISP ini. Oke, saya mau bertanya dulu dengan nada lembut kata netizen ya. Siapa yang paling dekat dengan anak kita? 1, orang tua. 2, gadget. Atau 3, temennya. Oke, yang milih anak dekat sama orang tuanya? Ya, dekat ketika jaluk duit toh. Oke. Yang milih anak dekat dengan gadgetnya? Nggak mungkin, nggak mau jujur kok jenengan Niko ya. Yang milih anaknya dekat dengan teman-temannya. Ini menandakan dia lebih happy sama konco ini daripada kerombok nih. Oke. Oke, baik, lanjut ya. Oke. Nah, pilihan yang terdekat maka hari ini saya mau sampaikan sama jenengan semua. Hari ini, Bu, tantangan menjadi orang tua itu luar biasa. Apalagi menjadi seorang emak-emak milenial, menjaga kewarasan diri itu penting buatan Ibu. Penting di era yang hari ini ya semakin ke sana kehidupan kita, maka menjaga kewarasan diri itu penting. Kenapa? Karena ketika kita menjadi seorang ibu, Bu, catat kalimat saya. Wanita, sibukkan dirimu dengan keilmuan. Bu, lagi bikin story ya. Sertakan saya, Bu ya. Sini. Saya ulangi perkataan saya. Ibu, nggak apa-apa, Bu. HP-nya nggak iPhone nggak apa-apa. Iya, yang penting jangan ngeblur ya, karena ada nyanyian yang lagi viral sekarang ya. Foto kita blur ya. Oke, perhatikan kalimat saya. Wanita, silakan sibukkan dirimu dengan keilmuan. Kenapa? Kalau wanita tidak disibukkan dengan keilmuan, maka wanita akan disibukkan dengan perkara perasaan. Betapa banyak hari ini wanita-wanita yang memutuskan sebuah perkara, mengasuh seorang anak, menjadi seorang istri, bukan landasannya tentang keilmuan, tapi tentang perasaan. Siti nesu, siti nesu, nesu kok siti,
positif. Maka hari ini menjaga kewarasan itu penting. Hari ini kita bisa melihat ada yang bilang mengatakan anak saya dekat dengan orang tuanya. It's okay. Ada juga yang tantangan selanjutnya anak kita dekat dengan gadget. Karena hari ini anak kita tidak bisa terlepas dengan yang namanya gadget. Yang kedua, ataupun dia juga akan dekat dengan siapa? Dengan circle pertemanannya. Itu dulu pertanyaan pembuka dari saya. Oke, pertanyaan saya, Ibu, Bapak, semua di sini sibuk? Sibuk bekerja? Ada di sini wanita yang menjadi wanita karir bekerja, angkat tangannya? Oke, maksud saya kalau angkat tangan berarti besok libur ya, wanita karir ya. Kalau emak-emak di rumah tangga kan nggak pernah libur, Bu ya. Pokoknya orang ngerti wayah dan segala macamnya. Oke, Bu, Pak, saya mau nanya sama jenengan. Untuk siapa kita sibuk? Kita bekerja keras untuk siapa? Untuk siapa? Untuk anak atau untuk omongan tetangga? Biar orang dirasan-rasan karo tonggone itu. Oke. Kita bekerja keras untuk siapa? Anak. Kita cari nafkah untuk siapa? Untuk siapa? Untuk anak. Oke. Tapi yang terjadi, apakah kita sudah hadir dalam pendidikan serta pengasuhan kepada mereka atau belum? Sesibuk apa sih Bun hari ini kita? Sesibuk apa sih Ayah hari ini Pak? Ya, sampai kok tidak bisa menyisihkan waktunya untuk hadir dalam pengasuhan. Maka Bapak, nih pentingnya Bapak, nanti akan saya sampaikan faktanya. Bapak itu saya katakan sebagai makhluk luar, tapi itu makhluk gaib ya. Bapak itu makhluk luar, orangnya jarang di rumah, betul ya? Kadang pergi pagi pulang, ya kadang kaki di kepala, kepala di kaki. Itu semua demi siapa? Keluarga. Saya mau sampaikan kepada wahai para ayah-ayah di SD Negeri Sono dimanapun Anda berada. Satu kalimat yang penting, ayah, perhatikan kalimat saya. Ayah tidak selalu hadir di setiap saat, tetapi ayah selalu hadir di waktu yang tepat. Saya mau sampaikan sama jenengan semua, saking pentingnya pendidikan serta pengasuhan terhadap seorang ayah, pemerintah daerah membuat program yang namanya Gemar, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, tetap sing teko. Saking pentingnya ayah dalam pendidikan serta pengasuhan, pemerintah daerah membuat gerakan namanya Gamas, Gerakan Ayah Mengantar Anak Sekolah. Tetap saya nganter, bokne meneh. Artinya Pak, kita sadari hari ini kita adalah makhluk luar yang jarang di rumah. Tapi sempatkanlah waktu. Kenapa? Tidak selalu hadir di setiap saat, tetapi selalu hadir di waktu yang tepat. Nek onton pengawasan ngoten iki mbok yo teko, Pak. Walah Bapak Joko Umah. Emang umahnya harapnya yang di Melayu-Melayu umahnya. Ini yang terjadi Bu ya. Oke kita lanjut ya. Oke. Kenapa latar belakang ini saya bahas? Satu, karena banyak orang tua fokus bekerja dan mencari nafkah, tetapi melupakan pendidikan serta pengasuhan. Ustadz, ada bapak-bapak mengatakan, Ustadz saya ini sudah bapak, saya ini sudah mencari nafkah. Ya memang tugas bapak itu mencari nafkah. Ya memang tugasnya seperti itu. Justru jenengan kalau nggak nyari nafkah, jenengan malah zolim sama anak jenengan. Tapi ada satu sisi lain yang perlu dalam kehidupan anak kita. Selain dinafkahi adalah juga butuh kehadiran. Butuh bentuk bonding. Jenengan ngertos bonding? Sanes rambut bonding Bu ya. Bonding itu membangun kedekatan dalam kehidupan anak-anak kita. Nanti akan saya sampaikan betapa bahaya ketika anak tidak tumbuh kembang dengan seorang ayah. Ada faktanya hari ini. Oke? Akibatnya anak tidak punya karakter dan nggak punya keteladanan. Padahal Bapak Ibu perhatikan baik-baik, keluarga adalah kunci utama pembentukan karakter. Oke, nih saya mau sampaikan. Silakan bisa difoto, nanti bisa saya share juga materinya. Kenapa keluarga itu penting? Ada satu lagu yang nyanyi begini. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Istana yang paling indah adalah keluarga. Sejauh-jauh kita melangkah, kemana kita tempat kembali? Keluarga, Pak. Nah, saya mau sampaikan hari ini. Pentingnya keluarga. Karena satu, keluarga adalah menjadi madrasah. Ngertos madrasah, itu apa? Sekolah pertama untuk anak-anak kita. Sebelum dia keluar di masyarakat, sebelum dia terjun bertemu dengan guru atau tenaga pendidik, dia bertemu siapa duluan? Orang tuanya, Pak.
Hari ini akan saya sampaikan faktanya, Indonesia negara kedua yang menyerahkan pengasuhan serta pendidikan kepada pihak sekolah. Orang tua, wes yang penting anak saya bayar SPP, bayar gedung, bayar ekstrakurikuler, saya balik kanan, wes bablas angin. Yang kedua, apa pentingnya keluarga? Orang tua adalah menjadi teladan utama. Yang pertama menjadi sekolah pertama, yang kedua menjadi teladan utama. Oke, menjadi apa Bu? Teladan. Menjadi teladan itu penting. Maka efektivitas bagi saya dalam mendidik seorang anak, kami juga punya bocil di rumah, adalah bukan dengan perkataan jenengan, tapi dengan apa? Dengan sikap, dengan aktivitas jenengan selama ini yang ada di rumah, itulah yang mereka contoh. Kenapa? Kaidah ilmu mengatakan children see, children do. Itu bahasa Parangtritis. Napa niku children see, anak melihat, children do, anak melakukan. Ini ada transfer keteladanan, Pak. Jadi jangan sampai anak jenengan kok pengen soleh, kok jenengan nggak mencerminkan anak jenengan soleh. Kalau anak jenengan pengen nutup aurat yang maksimal, kok jenengan tidak memperlihatkan anak jenengan untuk bagaimana tata cara menutup aurat yang baik, maka tidak ada teladan dalam kehidupannya. Maka hari ini teladan itu sekali saya katakan penting. Lanjut. Sudah ada yang lihat jam. Mau apa? Cekot Sofi. Promo kemerdekaan. Ada kan? Ya, tahu ya. Oke. Bu, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Indonesia yang katanya menjadi negara yang luar biasa, gemari pahloji di Sulawesi ya, yang bahkan tongkat kayu pun bisa menjadi tanaman ya. Mungkin akan memiliki ribuan sekolah terbaik. Kita melihat semakin ke sini tuh semakin banyak sekolah-sekolah terbaik yang bangun, betul ya? Tapi di tahun ini populasi itu menurun. Banyak beberapa sekolah-sekolah, kepala sekolahnya ini geleng-geleng kepala, banyak yang menurun. Salah satu diantaranya mungkin juga gara-gara jumlah muridnya juga memang di tahun ini menurun. Dan yang kedua selanjutnya rata-rata pada lari ke sekolah yang berlebar bukan ya sekolah luar negeri. Tahu sekolah luar negeri itu apa? Swasta, ya betul sekali. Indonesia mungkin akan memiliki ribuan sekolah terbaik, tetapi Bu, Pak, jika rumah kehilangan cinta, rumah hilang keteladanan, dan rumah hilang doa, maka sekolah akan bekerja sendirian. Orang tua bersama pihak sekolah itu bagaikan dua kepak sayap yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Burung kalau terbang cuma dengan satu sayap, kira-kira maksimal tidak terbangnya. Pesawat kalau satu engine-nya mati, kira-kira terbangnya bisa maksimal tidak? Tidak. Anak kita seperti halnya burung yang memiliki dua kepak sayap yang maksimal. Apa itu? Orang tua dan juga sekolah. Maka sekolah itu bukan menjadi tempat wadah untuk buang anak, mohon maaf ya, bukan untuk menyerahkan anak, tapi membentuk apa? Kolaborasi. Guru itu menjadi fasilitator dan sekolah menjadi kolaborator. Tetap yang menjadi teladan, tetap yang menjadi guru terbaik sebaik guru di rumah adalah siapa? Kedua orang tuanya. Berapa jam anak kita di sekolah? Bu, saya mau nanya. Pak, berapa lama anak berada di sekolah? Ayo, cepat jawabnya. 7? 8? Tuh, ada yang 7, ada yang 8, tergantung kelasnya. Betul ya? Oke. Terus, berapa lama anak berada di rumah? Kalau 24 dikurangi 8 jam, berarti masih ada 16 jam. 16 jam mereka ada di mana? Di rumah. Pertanyaan saya, mereka paling banyak di mana? Terforsir waktunya? Sekolah atau rumah? Rumah cuma berapa jam aja, selebihnya FF sama teman-temannya. Selebihnya mancing karo konco-koncone. Siapa sih suka mancing nang gini? Yang sering mancing siapa? Ada? Yang sering mancing keributan Mbok nih, ada? Banyak ya? Oke. Nah maka kalau kita melihat porsi jam di dalam rumah atau porsi anak banyaknya di mana, maka pendidikan terbesar sebenarnya terjadi di mana? Di mana? Di mana? Rumah. Bu, banyak wali murid yang ketika anaknya bermasalah di sekolah nyalahin siapa? Wah iki gurune rat apik iki. Wah iki kepala sekolah tenanan iki ngurus anak saya. Bisa jadi itu efek dari apa?
dari emosional anak itu belum tersampaikan di rumah. Bu, jenengan tahu bullying? Mpun pernah dengar bullying? Ya, salah satu faktor dari bullying itu apa? Emosional anak di rumah belum tersampaikan. Emosional itu bukan secara marah-marah kok yo. Jadi emosional tuh banyak, sedih, tawa, riak, apalagi pokoknya emosionalnya mereka itu belum tersampaikan di rumah. Menonggok menjadi sampah di hatinya dan dia tularkan dan dia buang kepada temannya di sekolah yang dianggap lemah. Dan ternyata pelaku bullying selanjutnya itu berasal dari korban bullying. Jadi ini ternyata menjadi mata rantai yang harus kita putus dari mana dulu Ibu? Rumah salah satunya. Yang kedua berawal dari tontonan-tontonan. Kapan-kapan kita bahas masalah itu. Oke? Jadi Bu, penting nggih? Kalau kita melihat porsi jam yang paling banyak siapa? Anak di mana? Di rumah. Guru menjadi siapa? Menjadi fasilitator. Sekolah menjadi apa? Kolaborator. Oke, kenapa dari rumah? Karena miniatur peradaban Indonesia, miniatur peradaban sono, Parangtritis atau Bantul itu berada dari mana? Rumah masing-masing. 9 dari 10 anak yang bermasalah, kita cek kenapa kamu bermasalah. Ternyata ada yang 8% itu nggak cocok sama sekolah. Ada yang 8% nggak cocok dengan temennya. Tapi yang paling banyak persentasenya gara-gara tidak ada kecocokan di balik pintu rumahnya. Ternyata masalah itu datang dari mana dulu? Dari rumah masing-masing, Pak. Dan mulai terbuka wawasannya, oh ternyata penting ya menjadi seorang orang tua ini, penting ya terhadap pendidikan serta pengasuhan ini ya. Itu lanjut. Nah hari ini fakta yang sedang terjadi Bu, saya mau sampaikan sama jenengan semua. Kalau di tahun 2000 berapa dulu gempa? Yun sewu 6 ya, kan ada isu tsunami. Bu, hari ini gejala atau bencana terbesar kita bukan tsunami air di lautan, tapi hari ini yang terjadi adalah tsunami digitalisasi. Tsunami apa? Digitalisasi. Saya mau sampaikan sama jenengan hari ini, anak-anak kita yang hari ini hidup di SD Sono ini adalah hidup di era yang belum pernah dialami generasi sebelumnya. Kalau anak kita Gen Alpha itu masuk namanya generasi atau digital native, yang dimana ketika mereka brojol langsung madepe HP. Kenapa begitu Ustaz? Emak-emak milenial ketika brojol lumrai emak-emak dulu minimal anaknya diadani atau didoakan. Sekarang enggak, bentar dok, dibikin story atau status. Anaknya lagi happy kakak, cekrek, adek, cekrek. Maka mindset dia, oh orang tuaku itu bentuknya kotak, kameranya 3. Apa itu? HP. Kalau anak kita masuk digital native dan orang tuanya masuk digital imigran, apa itu? Perpindahan dari analog menuju ke digital. Kalau dulu kita mau akses internet dadak neng warnet, betul Bu? Halo bocil, tahu warnet? Enggak tahu. Apa? Rental PS tahunya, oke. Dulu ketika kita mau telepon orang, dulu misalnya handphone kita nggak punya, kita datang ke wartel, warung, telepon. Kalau mau nonton, dulu ada layar besar, pakai layar lebar. Kalau mau nonton jadilan, dangdutan, pengajian, harus datang ke tempatnya. Sekarang tidak, dikemas dengan satu kemasan saset. OBH, kombi saset. Dikemas dengan satu saset yang luar biasa, ya, yang itu bisa menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Kata emak-emak milenial sekarang disebut dengan setan gepeng. Apa itu? HP. Hari ini Bu, kita tidak bisa yang namanya membendung modernisasi atau digitalisasi, tapi hari ini kita bisa mengarahkan itu semua. Yuk, HP itu benda hidup atau benda mati? Mati. Manusia benda apa? Hidup. Harusnya yang bisa mengatur benda mati itu siapa? Benda hidup. Oke, coba kita muhasabah diri. Selama ini yang ngatur kita siapa? Benda mati. Bahkan puntang itu kudu nganggo alarm.
Bahkan ketika panggilan adzan berkumandang, kita lebih memanggilkan Lunding, Primo, Sophie, nah kayak gitu dan seterusnya. Betul? Welcome to Mobile Legends. Ada kayak gitu? Nah ini yang terjadi. Nah sekarang kita hari ini menghadapi anak apa? Gadget tanpa batas. Tadi kata Bapak, screen time. Kurang lebih 5-7 jam anak itu per hari. Oh noni mau ngapa? Screen time. Maka emak-emak juga nggak mau kalah. Emak-emak sekarang itu semuanya mukanya bercahaya sebelum tidur. Bukan karena tahajudnya, bukan karena skincare-nya, tapi mergo HP-nya. Bercahaya terus wajahnya tuh. Kena cahaya HP maksudnya. Telat ketahuan ibu besok ya. Terus ada juga konten apa ini, AI. Ada kemarin emak-emak saking tertinggalnya informasi, dia bacanya bukan AI tapi AL. Ini bu, jenengan peradaban yang ditobu ya. Ini AI. Terus ada lagi krisis adab. Akhirnya anak zaman sekarang itu saking aware-nya sama sosial media, sama digitalisasi, mereka nggak aware terhadap lingkungannya. Mbokne kesusahan, ora gelem nyewangi nek ora dikon, bener apa ora? Sepakat bu? Dia tidak aware terhadap lingkungannya. Masa bodoh terserah, orang kecelakaan bukan ditolongi tapi diapain? Lihat mbok nih kesusahan, kerepotan. Kalau anak-anak zaman dulu, bu, kenapa bu antar saya tak ewangi bu, boleh saya bantu bu dan segala macam. Sekarang orang, bu, coba kayak wedang bu, le bantu ngaret le, bentar pak, ini lagi PUBG pak, lagi Mobile Legends pak. Mereka tidak aware terhadap lingkungannya. Kenapa? Fokusnya terhadap sosial medianya atau gadgetnya tersebut, termasuk media sosial. Akhirnya apa? Standar kehidupannya bukan lagi nasihat orang tuanya, tapi apa yang FYP di beranda TikToknya. Lanjut, saya percepat saja. Nih, data terkini. Tadi saya katakan screen time 3-7 jam per hari. Oke, saya percepat lagi. Nih bu, krisis bukan hanya pada anak, tapi juga pada orang tua. 15 juta anak Indonesia alami krisis figur ayah. Ada orangnya, ada wujudnya, tapi tidak ada kontribusinya. Maksud saya bawa materi ini bu, 15 juta itu jangan sampai diantaranya anak kita yang ada di SD Negeri Sono. Silakan difoto, kirimkan ke bapak-bapakmu. Pak, delok materi iki. Ojo nganti anakmu iso dadi koyo ngene mergo kowe ora tahu hadir dalam pengasuhan serta pendidikan anak-anakmu. Oke. Lanjut, Indonesia nomor 2 di dunia yang menyerahkan pengasuhan kepada pihak sekolah. 1 India, 2 Indonesia. Kalau Indonesia fatherless country-nya masuk ke dalam negara ketiga. 1 Amerika, 2 Brazil, 3 Indonesia. Ternyata kita bisa masuk peringkat ketiga Pak dunia. Tapi sing elek. Ini yang terjadi. Apa yang terjadi Pak? Krisis bukan hanya pada anak, tapi juga pada siapa? Orang tua. Anak itu copycat. Ya, apa yang dia lihat itu yang dia laksanakan. Makanya kalau jenengan melihat kok ada anak temperamen, anak kok sidik-sidik main tangan, anak kok sidik-sidik temennya, coba lihat bagaimana di balik pintu rumahnya. Bentakan, cacian, makian, tendangan, pukulan pasti selalu didapatkan di rumahnya. Itu yang dilakukan kepada teman-temannya. Hati-hati. Saya cepat lagi. Nih Pak, ada curhatan. Saya percepat lagi ya. Ini mungkin selesai hari ini. Selesai habis ini. Ini ada curhatan emak-emak tentang masalah suaminya. Jadi kan saya terima curhatan ya. Curhatan Buya gitu ya. Silakan. Ada kasus tentang ayah. Nih. Seharusnya ayah jadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Sepakat Bu ya? Tetapi ini tidak terjadi pada suami saya. Suami dia, bukan suami saya. Suami dia. Suami saya sangat acuh sama anak-anak. Jadi imam sholat tidak mau. Ngajari anak belajar juga belum pernah. Saya komunikasikan lagi. Sudah pernah diobrolkan berdua dengan suami atau belum? Jawabannya sudah sering, tapi dia tetap keras kepala. Yo kepala yo keras ya Bu ya. Ya lembek kan malah bahaya ya. Maksudnya sirai atos gitu, keras kepala. Terus saya tanya lagi, suami pernah ada masalah kedekatan dengan orang tua atau mungkin di masa lalunya? Apa jawabannya? Tidak pernah. Tetapi dulu dia sangat dimanja oleh ibunya.
Bu, ada 3 tipikal pengasuhan. Satu ada namanya pengasuhan otoriter. Pokoknya titik orang nganggo koma. Anaknya bakatnya yang gini, bapak ibu pengen gini, terus pokoknya manut karo bapak mbok nih. Titik, tidak pakai koma. Yang kedua, ada orang tua yang mohon maaf permisif atau skeptis. Apa itu? Pokoknya dicontroke kabeh. Anaknya pengen apa? Bukoke. Kok anaknya apa? Sup. Dicar-car dan segala macamnya. Itu permisif ataupun juga skeptis. Atau yang ketiga adalah demokratis, yang bagaimana anak selalu dilibatkan di setiap obrolannya. Itu. Nah, hari ini coba silakan cek dalam kehidupan jenengan termasuk yang otoriter, permisif ataupun juga demokratis. Nah, ini ternyata karakter suaminya lahir dan muncul dari pengasuhan yang bertahun-tahun dari seorang ibunya. Apa? Selalu sangat dimanja oleh ibunya. Dan saya sangat dikekang oleh suami saya kerja nggak boleh, ke rumah ibu saya juga dimarahi. Suami saya suka judi online. Tuh, akhirnya yang kena siapa mentalnya? Istrinya. Efeknya kepada siapa? Anak-anaknya yang tidak dapat keteladanan dari seorang siapa? Bapaknya. Bahaya nggak tuh? Bahaya. Jamaah. Yoi, jamaah. Oke, sekarang sudah jam berapa? 9:14. Lanjut sidik meneh ya. Oke. Nah, saya mau bawakan tentang fakta tentang pentingnya kasih sayang dari orang tua. Kemarin kami habis ngobrol dengan seseorang pelaku lagi BT. Do you understand lagi BT? Ya, Bambang versus Yanto. Jeruk makan jeruk. Kan spesies ini lagi tumbuh ya. Out of the record Bu, saya mau sampaikan di Kulon Progo, kami sudah dapat faktanya. Anak-anak SD hari ini sudah ada satu forum di Facebook ya, grup Facebook, coba nanti jangan cek, ataupun juga di WA. Itu mereka ada forum yang khusus di mana anak-anak SD yang mohon maaf mereka suka sesama jenis. Kami dapat informasi itu langsung dari Badan Intelijen, dari teman-teman kami di kepolisian. Jangan sampai itu juga ada di tempat jenengan. Maka kalau ada yang punya prinsip anak cucuku anteng kok neng omah, ya raganya memang mereka di rumah, tapi pikirannya mereka di luar. Gara-gara apa nih? Konten-konten ataupun juga obrolan-obrolan. Maka hari ini kalau ada grup WhatsApp-nya coba cek obrolannya. Kalau ada chat sama teman-temannya silakan jenengan cek coba bagaimana mereka ngobrol-ngobrolnya. Itu nggih. Ini sekedar himbauan buat jenengan semua. Ini pertanyaannya. Kenapa lo bisa seperti ini? Dia jawab, asal muasalnya gue kebanyakan PMO. Ngertos PMO Bu? Ya, dia kecanduan pornografi sehingga mengakibatkan dia senang porno aksi. Paham ya sampai sini ya? Gak perlu saya jelaskan kan ya, karena banyak bocil-bocil di sini ya. Dia kecanduan itu, terus yang kedua karena gue kurang kasih sayang. Terus yang ketiga alasannya gue suka pengen ngelakuin, tapi kalau sama cewek nanti bingung takut jadi, maka aku mengeluarkan hasratku kepada yang sesama jenis ben ora dadi. Jadi kesimpulannya pelaku-pelaku lagi BT salah satu diantaranya akibat kurangnya kasih sayang. Tuh ya Bu ya, hari ini Bu ya, siapapun dia, ayo kita kembali pulang dari sini ngobrol lagi sama pasangan. Kita coba lagi lebih lemah lembut kepada anak-anak kita. Nah sehingga apa tadi? Terjalin komunikasi, kasih sayang terjalin, dan juga ada obrolan yang demokratis dalamnya. Oke, masalah terbesar bukan di luar rumah, tetapi masalah terbesar itu ada di dalam rumah. Oke, saya percepat saja. Oke, ini Bu, Bapak semuanya, hari ini kita mau cukupkan terlebih dahulu. Siapa yang tadi mau uang 50.000? Ya, semuanya duduk dulu. Kita mau selesaikan hari ini pertemuannya. Sudah Bu ya? Saya nggak mau menzolimi jenengan karena waktu tadi kita sudah mundur juga.
Nah mungkin kapan-kapan next time kalau rame kita lanjut part 2 ya, semoga bisa Allah mudahkan. Jadi hari ini saya mau membuka cakrawala pemikiran jenengan tentang betapa pentingnya menjadi sosok bapak dan ibu. Jadi bukan cuma sekedar memberikan makan, tapi juga memberikan pengasuhan. Bukan cuma sekedar memberikan baju, tapi juga bagaimana memberikan pendidikan yang baik terhadap anak-anak kita, termasuk memberikan keteladanan serta pengasuhan kepada mereka semua. Oke, Ibu, Bapak, hari ini saya mau nanya sama jenengan kembali, yang hari ini cinta sama anaknya angkat tangannya. Oke, turunkan. Yang hari ini sayang sama orang tuanya siapa? Oke, turunkan. Ibu, Bapak, kalau anak jenengan yang sekolah di SD Negeri Sono, saya ganti dengan 1 mobil Pajero, purun boten. Mbak Mundi. Oh, ya. Bu, siap Bu ya. Anaknya purun dapat Pajero Bu ya. Ibu, purun boten. Kalau anak jenengan saya tukar dengan 1 mobil Pajero, purun boten. Pajero loh. Panas, jopo, jero. Tiktok maksudnya. Boten gelem, boten purun ya. Oke, saya ganti dengan 1 petak sawah yang kena tol harga 3M. Mau Bu? Mau Le? Mau? Nggak mau? Oke, saya ganti dengan 1 kos-kosan yang income pasifnya kurang lebih 20 juta per bulan. Mau? Kenapa nggak mau Bu? 1, Buya Boyu nggak mungkin ngasih itu. Yang kedua, kembali Bu, anak ini akadnya bukan akad transaksional, betul ya? Ini adalah amanah. Bu, saya mau nanya, ngurus anak capek mboten? Pura-pura kuat, pura-pura kuat. Ulangi sekali lagi ya, saya tanya ya. Silakan jawab dengan jujur, jawab dengan jawaban yang realistis. Ngurus anak capek tidak? Capek. Mulai lagi jawab toh. Oke, saya ke Bapak. Bapak ngurus anak capek mboten? Boten, wong saya ngurus, mbok meneh. Saya mau sampaikan sama jenengan semua, secapek-capek yang jenengan ngurus anak, masih ada yang lebih capek menangis, merintih, minta diberikan anak. Ribuan saudara-saudara kita di luar sana, itu mereka merintih, nangis, capek, berdoa kepada Allah untuk minta diberikan sang buah hati. Kalau jenengan sudah diberikan, ya berarti ini amanah tidak akan salah pundak untuk itu semua. Bu, di penghujung sesi ini saya mau ajak jenengan semua tutup mata terlebih dahulu. Bangun, woi, bangun. Hari ini kita mau berdoa dulu. Oke, Ibu, saya minta hari ini bisa pejamkan mata terlebih dahulu. Oke, saya minta hari ini bayangkan wajah anak jenengan 20 tahun ke depan. Silakan pejamkan mata dulu semuanya dan bayangkan 20 tahun ke depan anak jenengan jadi seperti apa. Dan apa yang ingin jenengan lihat? 1, apakah di 20 tahun ke depan jenengan pengen anak jenengan lihat dengan jabatannya? Yang kedua dengan kekayaannya, atau dengan kesoleh-solehannya, atau dengan berbuat baik kepada orang tuanya. Silakan tutup mata lagi ayah bundanya. Saya mau cerita sejenak kepada jenengan semua. 20 tahun ke depan ini waktu yang sangat cepat. Bunda, saya mau cerita dulu sama jenengan semua. Coba kita ingat kembali beberapa tahun yang belakangan ini kita berdoa kepada Allah untuk minta diberikan sang buah hati. Ya Rob, aku pengen mengandung, melahirkan anak yang soleh dan soleha. Bertahun berjalan kehidupan, akhirnya Allah berikan amanah tersebut kepada jenengan Ibu, khususnya buat Ibu semuanya. 9 bulan 10 hari. Bagi kita waktu yang sangat berharga Bu. Tetapi di mata Ibu tidak ada pancaran wajah sedih, letih, lesu, lemas. Yang ada hanyalah pancaran wajah sebuah pengharapan agar anak yang lahir dari rahimnya menjadi anak yang soleh dan soleha. 9 bulan 10 hari sudah berlalu Bu.
Jenengan masih ingat waktu itu ada seorang wanita yang rela dibelah perutnya untuk bisa mengeluarkan anaknya. Ada yang juga rela dengan secara normal. Bahkan juga ada seorang wanita yang mengatakan kepada anaknya, "Nak, kalaulah memang takdir aku untuk mengakhiri kehidupanku dan engkau melanjutkan kehidupanmu, aku lebih rela untuk berhenti kehidupan aku." Rela direnggut nyawanya, rela untuk bagaimana mengalah demi anaknya bisa hidup yang maksimal. Sekarang anak kita sudah bertumbuh menjadi anak yang hebat di SD Negeri Sono ini, Bunda, Ayah. Dulu sosok itu yang kita ajari bicara. Satu kalimat yang kita keluarkan, ayah, bunda, ibu, bapak. Kalimat itu sudah dilontarkan dalam lisan mereka. Betapa bahagianya kita resmi menjadi seorang ibu dan resmi menjadi seorang bapak. Tapi sayang dan amat sungguh sayang, waktu sangat berlalu. Justru anak yang hari ini hadir di SD Negeri Sono adalah anak yang paling sulit kita ajak bicara, Bunda. Sosok yang dulu kita ajari mereka berjalan, satu langkah kaki kita berjalan, satu langkah kita maju, satu langkah juga dia maju dan terjatuh dirinya. Apa yang kau katakan, Bunda, sama ayah kepada anakmu? Nah, sini ada aku yang selalu sayang sama kamu, sini nak, berikan motivasi dan semangat hidup. Tapi sayang, amat sungguh sayang, waktu berjalan justru anak yang itu yang jenengan hadapi, anak yang paling sulit engkau ajak berjalan di hari ini, Bunda. Siapapun engkau, wahai teman-teman yang hari ini hadir sama ibu, sama bapaknya, Dok, hari ini hampiri bapak sama ibu kamu. Bu, Pak, anaknya disambut, boleh? Ayo, datangi ibu kamu. Datangi ibu kamu, datangi bapak kamu. Hari ini saya minta silakan peluk tubuh ibu kamu. Kalau sudah peluk dan tahan pelukan itu, ibu. Cepat. Bunda sama ayah, hari ini saya minta silakan engkau minta maaf terhadap diri sendiri. Ya Rob, mohon maaf, kami sebagai ibu belum bisa menjadi ibu yang baik untuk anak-anak kami. Kami menjadi bapak yang kadang sok sibuk terhadap pekerjaan kami, tapi lupa tentang penghadiran kepada sosok anak-anak kami. Betapa sering lisan kami kasar terhadap anak kami, betapa sering nada tinggi terhadap anak kami, dan betapa sering kalimat ini menyakiti hati anak-anak kami, ya Rob. Minta maaf terhadap diri sendiri, ibu. Kalau sudah, hari ini saya minta ibu atau orang tua yang bersama anaknya, silakan doakan yang terbaik untuk anaknya. Silakan peluk anaknya dan bisikkan di telinganya, Rabbi habli minas sholihin. Saya berikan waktu sejenak. Saya yakin momentum inilah momentum yang amat sangat jarang kita dapatkan ketika kita ada di rumah, Bu. Silakan berikan doa terbaik terhadap anak-anak jenengan. Sudah? Kalau sudah, Do, Kakak Bayu minta silakan hadapkan wajah kamu ke wajah orang tua kamu dan bilang terima kasih kepada mereka. Bu, Pak, atur nuwun ya. Selama ini aku sudah dibahagiakan. Aku tahu ibu bukan ibu yang sempurna. Aku tahu bapak bukan bapak yang sempurna. Kami tahu keterbatasan ekonomi. Kami tahu kehidupan kami yang sempit, tapi bapak sama ibu masih berjuang untuk terus membahagiakan dunia kami dengan seolah-olah berkata dunia sedang baik-baik saja, nak. Ibu, bapak, terima kasih. Semoga lelah bapak ibu ngurus kami menjadi pilah di mata Allah, ya. Apapun yang menjadi hajat bapak sama ibu, Allah kabulkan. Apapun yang menjadi harapan bapak sama ibu, Allah kabulkan.
Dan kami minta satu yang paling penting dalam kehidupan kami, Bu. Kami minta waktu untuk bersama dengan jenengan. Jangan terlalu sibuk dengan HP ya Pak. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan ya Bu. Kami masih ingin bermain dengan Engkau. Kami masih ingin dipeluk. Kami masih ingin melihat Engkau tertawa. Dan Bu, Pak, lihat kami besok ketika kami sudah sukses. Aku akan membuktikan aku akan bisa menjadi seorang pilot, dokter, polisi, tentara. Bahkan aku bisa membahagiakan kedua orang tua aku. Dan satu pesan kami Bapak Ibu, jangan pernah cepat-cepat pergi dari dunia ini. Kami masih membutuhkan kehadiran sosok Engkau di kehidupan kami. Buat Ibu, buat Bapak, terima kasih. Pengasuhan zaman dulu yang mungkin jenengan pernah marah-marah, kasar terhadap anak, tutup rapat-rapat itu semua. Ayo, hari ini kita buka lembaran baru bersama-sama. Gak banyak bisa sampaikan, tapi paling tidak membuka sudut pandang baru jenengan terhadap pengasuhan terhadap seorang anak jenengan. Hari ini saya minta lagi, silakan peluk anaknya dan silakan peluk orang tuanya. Dan bilang sama orang tuanya, Ibu Bapak, I love you. Terima kasih. Terima kasih atas